Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Amin. Bertemu kembali dengan Ibu Dewi di pembelajaran prakarya kelas 7. Sebelum pembelajaran dimulai, mari kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberikan kemudahan dan kelancaran pada pembelajaran kita hari ini. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan belajar prakarya kelas 7 dengan pokok bahasan alternatif budidaya tanaman sayuran dengan tujuan pembelajaran. Setelah pembelajaran materi ini, siswa mampu mengidentifikasi media tanam, merancang kegiatan alternatif budidaya tanaman sayuran yang ada di wilayah setempat. Sebelum memulai pembelajaran, mari kita mengingat pelajaran yang kemarin, yaitu apa yang dimaksud dengan sayuran. Sayuran adalah bahan pangan yang mengandung kadar air yang tinggi dan dapat dikonsumsi dalam keadaan segar atau diolah secara minimal. Yang kedua, klasifikasi sayuran berdasarkan bagian tanaman. Sayuran bisa dimanfaatkan, satu, bunganya. Contohnya apa bunganya? Brokoli dan bunga kol. Yang kedua, bisa dimanfaatkan buahnya. Apa buahnya yang dimanfaatkan? Bisa cabai, bisa terong, bisa paprika, dan sebagainya. Yang ketiga, bisa dimanfaatkan polongnya atau bijinya. Contohnya buncis, kacang panjang, kacang merah. Yang keempat, bisa dimanfaatkan daunnya. Apa yang bisa dimanfaatkan daunnya? Bisa daun bayam atau daun kangkung. Yang kelima, dimanfaatkan batangnya. Apa yang dimanfaatkan batangnya? Batangnya bisa dari tanaman asparagus atau batang daun seledri. Ya, batang seledri. Yang keenam, bisa dimanfaatkan umbi batangnya. Umbi batangnya apa? Contohnya adalah dari kentang atau dari wortel. Yang terakhir, yang ketujuh, bisa dimanfaatkan umbi lapisnya. Contohnya adalah bawang putih, bawang merah, atau bawang bombay. Hari ini kita akan belajar mengenai alternatif media tanam. Apa yang dimaksud media tanam? Media tanam adalah tempat untuk tumbuh dan berkembangnya tanaman. Media tanam dibagi menjadi dua macam, yaitu satu, media tanam organik. Media tanam organik adalah media tanam yang berasal dari komponen makhluk hidup. Contohnya sabut kelapa, arang sekam, dan kompos. Yang kedua, media tanam anorganik. Apa media tanam anorganik? Media tanam anorganik yaitu media tanam yang berasal dari proses pelapukan batuan dan dari bahan sintetis atau kimia yang dibuat di pabrik. Contohnya ada spon, ada pasir, ada rock wool, kerikil, zeolit, dan sebagainya. Banyak alternatif media tanam yang bisa digunakan untuk menanam sayuran. Masalahnya karena di perkotaan lahannya sangat terbatas dan harganya sangat mahal, maka salah satu contoh alternatif media tanam adalah menggunakan teknik hidroponik. Apa yang dimaksud dengan hidroponik? Hidroponik adalah salah satu teknologi tanaman tanpa tanah dengan pemberian hara tanaman yang terkendali. Media tanam yang digunakan hidroponik adalah bisa sabut kelapa, bisa ijuk, bisa arang, bisa zeolit, rockwool, dan air nutrisi. Atau dengan yang alami dengan menggunakan air kelapa dicampur dengan air bening biasa. Mari kita melihat pembuatan tanaman hidroponik yang sederhana.
Anak-anak, untuk melaksanakan praktek hidroponik dengan menggunakan media botol bekas, maka ada alat dan bahan yang harus dipersiapkan sebagai berikut. Bagaimana anak-anak? Alat dan bahannya sudah dipersiapkan. Jika telah siap, mari kita praktek hidroponik. Mohon perhatikan dengan baik. Rod wall ini kita potong-potong 3 kali 3 kali 3 cm. Kita potong. Jangan sampai ke bawah ya. Kita potong, lubangin rock wall-nya, lubangin bisa dengan lidi, bisa dengan cutter atau dengan gunting. Lubang ini untuk memasukkan biji yang kita semai. Biji ini adalah biji kangkung, kita masukkan. Setelah semua biji udah masuk, kita siram dengan air. Contohnya ini udah disiram dengan air. Ini ibu tanam, ibu semai udah 2 hari, jadinya begini. Udah 2 hari ya. Jadi rock wall dimasukkan benih atau bibit dan disiram dengan air. Setelah menunggu bibitnya tumbuh, kita mempersiapkan botol bekas yang ibu gunakan. Ini botol yang ukuran 1,5 liter. Botol dibagi menjadi 2. Botol dipotong menjadi 2. Yang bawah 3/4 bagian ya. Yang atas yang sepertiga bagian itu dipotong ujungnya, dilubangin, kita lubangin Bu. Kita lubangin untuk memasukkan kain flanel. Jadi gini ya. Untuk masukkan kain flanel. Kain flanel ini berfungsi untuk memberi nutrisi pada tanaman. Memberi nutrisi pada tanaman yang diambil dari air. Kalau sudah begini, nanti kita taruhnya kebalik gini, dibalik, dan tanaman diletakkan di atasnya kain flanel. Ya. Ibu menggunakan nutrisi air ini dari yang alami, dari air kelapa dicampur air. Kita masukkan. Kita masukkan, ini ada 3/4 ya airnya, 3/4 botol. Kain flanel ini akan mengambil air nutrisi. Kain flanel ini berfungsi untuk mengambil air nutrisi untuk pertumbuhan tanaman yang ada di rock wall. Jangan lupa botol yang paling bawah itu harus ditutup dengan plastik hitam. Ditutup agar apa? Agar tidak terkena sinar matahari langsung, biar botol tidak ada lumutnya. Ini kita tutup.
Jadi botol agar tidak berlumut. Begini. Botol kita tutup dengan kayak plastik hitam agar tidak terkena sinar matahari langsung dan tidak berlumut, ya, dan mengganggu nutrisi yang akan diambil tanaman. Sekian praktek hari ini, semoga hidroponik yang sederhana ini ada manfaatnya. Sekian materi yang Ibu sampaikan hari ini, mudah-mudahan dapat kalian pahami dengan baik. Silakan kalian pelajari kembali, kerjakan latihan yang Ibu sudah share di Google Classroom. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa kalian tetap menerapkan protokol kesehatan. Semoga kita dapat segera tatap muka di kelas. Amin ya robbal alamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.